Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini ya kita bisa bertatap muka meskipun hanya lewat online ya. Kita bisa mengikuti pembelajaran kaitannya dengan kelas. Ya, kita akan mulai dari muatan bahasa Indonesia, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang pertama kita akan membahas masalah menemukan ide pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran ataupun pikiran utama. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Oh, ya. Intinya kayak gini. Setiap paragraf itu pasti akan terdapat sebuah ide pokok dan informasi penting. Ya, ini setiap paragraf pasti akan terdapat ide pokok dan informasi penting. Apa itu ide pokok? Ide pokok. Oleh karena itu ide pokok berarti ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, intinya bisa dibilang pokok. Jadi gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama ya. Ide pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Jadi kalimat utama kan di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Jadi sebuah paragraf ya kan dikembangkan itu berdasarkan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu dikembangkan berdasarkan ide pokok. Jadi pertama itu ide pokok dulu urutannya, kemudian kalimat utama, kemudian menjadi ditambah dengan kalimat penjelas menjadi sebuah paragraf. Itu seperti itu. Nah, ini kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran. Nah, ide pokoknya ada di dalam. Jadi, kalimat yang berisi pokok pikiran utama dan menjadi dasar pengembang dari sebuah paragraf. Tanpa kalimat utama, maka tidak bisa terbentuk adanya sebuah paragraf. Jadi ada kalimat. Nah, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal paragraf yang sering kita kenal dengan nama deduktif. Kemudian di akhir paragraf yang sering kita sebut induktif, atau mungkin ada yang di awal dan di akhir paragraf. Itu yang disebut dengan campuran. Tapi biasanya untuk anak-anak SD ya lebih cenderung kepada deduktif ataupun induktif. Itu seperti itu. Jadi itu kalimat utama. Sebagai contoh kayak gini. Nah, langkah-langkah dalam menemukan ide pokok. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menemukan ide-ide pokok. Ya, yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. Tak mungkin kita bisa menemukan ide pokok kalau kita tidak membaca paragrafnya. Kecuali ide pokoknya sudah dituliskan di bawah, itu sudah. Nah, ini. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. Kalimat pertama hingga akhir dicermati betul-betul. Dipahami betul-betul. Gitu ya. Ini seperti jadi udah baca, kemudian dicermati, ya kan? Langkah yang ketiga adalah membaca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok. Kalimatnya dibaca. Ini sampai menemukan ide pokok, ya. Sebelum menemukan ide pokok, kamu harus menemukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama itu kalimat pokoknya dari sebuah paragraf. Langkah yang keempat, nah, tandai ide pokok tersebut tadi kan, oh ini bahwa cerita ini telah ketemu kalimat utamanya, kita tandai, oh ternyata dalam kalimat utama sebenarnya spesifikasinya, spesifik gitu ya, lebih khususnya menceritakan masalah bunga yang ada di taman, tadi seperti yang saya contohkan tadi, itu contohnya ya. Langkah berikutnya, nah tandai info penting dalam setiap paragraf. Kan ada info penting dalam setiap paragraf misalnya itu kan. Nah itu. Itu seperti itu. Contoh soal. Nah ini. Ada sebuah bacaan. Keberadaan Taman Nasional bertujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung yang melindungi gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Ada juga Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang melindungi keanekaragaman hayati laut.
Selain itu, ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak Jawa. Utamanya kira-kira yang mana? Ya tadi kalimatnya dijelaskan. Ini menceritakan tentang apa sih? Ya kan? Ini menceritakan tentang tempat untuk melestarikan hewan dan tumbuhan kan? Ada tadi kan disebutkan Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Wakatobi, itu kan Taman Nasional Ujung Kulon. Oh iya, berarti kalimat utamanya itu adalah keberadaan taman nasional bertujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ya, karena di situ diceritakan kan tadi begitu. Jenis kalimat utamanya kira-kira apa? Tadi kan sudah dijelaskan kan ada deduktif, induktif, campuran. Karena ini letaknya di awal, maka disebut deduktif. Karena letaknya di awal kalimat. Itu seperti itu. Ide pokoknya, yo sekarang tinggal ide pokoknya. Ide pokok tadi apa? Intinya inti. Nah, intinya inti berarti terdapat inti dari kalimat utama. Nah, itu adalah ide pokok secara gamblangnya. Inti dari kalimat utama. Itu kan keberadaan Taman Nasional bertujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ide pokoknya apa? Tujuan adanya Taman Nasional. Ya, intinya itu seperti itu. Pokoknya itu di situ. Ya. Informasi penting yang didapat dari bacaan tadi banyak sekali, ya kan? Ada tadi disebutkan. Ini yang menjelaskan dari kalimat utama tadi bahwa ada Taman Nasional Bukit Barisan di Lampung, ya kan? Itu untuk melindungi badak, gajah, dan harimau Sumatera. Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara untuk melindungi hayati laut, ya kan? Kemudian Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak Jawa. Itu seperti itu sebagai contoh ya. Itu sebagai contoh. Intinya tadi bahwa oke, kita masuk pada muatan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Di sini nanti kamu diharapkan mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kamu diminta menganalisis. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Fungsi Pancasila. Jadi Pancasila itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kemana bangsa ini mau arahnya mau kemana itu adalah dasarnya menggunakan Pancasila. Itu pandangan hidupnya ya. Kemudian sebagai sumber hukum atau norma. Jadi sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum, semua norma yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Tidak boleh bertentangan karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya, yang tertinggi. Itu seperti itu Pancasila. Ya, di negara Republik Indonesia. Jangan dibandingkan, misalnya Pak, lah kalau di Malaysia ada Pancasila, enggak, ya enggak ada, beda lagi. Di Thailand Pak, ya enggak ada, beda lagi. Mereka mempunyai dasar negara sendiri, tapi kita di negara Indonesia, dasar kita adalah Pancasila. Itu ya, jadi sumber dari hukum. Jadi semua hukum, semua norma itu harus sesuai dengan Pancasila. Berikutnya yang ketiga adalah falsafah hidup bangsa. Ya, falsafah. Kemudian yang D adalah kepribadian bangsa. Pancasila, ya yang punya Pancasila ya hanya Indonesia. Maka ini menjadi sebuah kepribadian bangsa. Ya, dan nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila, seyogianya kita selaku warga negara harus bisa mengamalkannya dengan baik. Karena itu menjadi kepribadian bangsa dan pembeda kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu seperti itu. Kemudian yang kelima adalah jiwa bangsa tadi ya sama ya itu karena itu menjadi jiwa bangsa bagaimana proses perumusan Pancasila itu membutuhkan suatu pengorbanan yang luar biasa sehingga itu harus memang menjiwai dari bangsa ini. Itu seperti itu. Itulah fungsi Pancasila. Berikutnya adalah Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia? Karena Pancasila terbentuk dari kesepakatan para tokoh-tokoh pendiri bangsa. Ini adalah cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi Indonesia tentunya mempunyai cita-cita dan tujuan bangsa. Tujuannya apa? Yaitu 5 sila yang ada pada Pancasila. Yaitu dan terakhirnya ada pada sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ibaratnya tujuan finishnya, tujuan akhir dari negara ini ya sila kelima itu tadi. Itu seperti itu. Ya. Ideologi bangsa tadi, ideologi itu dan falsafah sebenarnya, ya. Sekarang Pancasila itu berasal dari kata panca. Panca itu 5. Panca indera. Berarti 5 indera, ya kan? Panca itu 5, sila itu dasar. Tak kira putir ya, ternyata dasar. Sehingga Pancasila artinya adalah 5 dasar. Ini Pancasila. Ya prosesnya kamu baca sendiri sehingga kenapa kok ini dijadikan namanya Pancasila itu ya. Itu nanti ada bagian-bagian sendiri. Kalau ini dijelaskan di sini nanti terlalu lama. Ya. Sekarang dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa negara ini adalah, ya seperti dikatakan, negara Indonesia bukanlah negara agama. Ya, negara Indonesia bukanlah negara agama. Tapi negara Indonesia juga bukan negara ateis. Ya. Jadi negara Indonesia itu kedudukannya apa? Bukan negara agama, tapi mengakui keyakinan dan kepercayaan rakyatnya terhadap agama ataupun kepercayaannya masing-masing. Diakui. Tidak liberal, ya kan? Jadi tetap diakui dalam batas-batas konteks ajaran masing-masing. Ini bagaimana penerapannya? Kita lihat, ya kan? Ya, kita lihat implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya. Yang pertama, yaitu yang pertama percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk umat beragama, saling hidup rukun antar umat beragama. Ya, di Indonesia kan diakui ada 5 agama dan 1 kepercayaan, ya kan, aliran kepercayaan, ya, dan aliran kepercayaan, ya. Maka meskipun berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun, saling hidup rukun tanpa mencampur adukan ajaran agama masing-masing. Iya, karena sekarang sering terjadi istilahnya toleransi yang kebablasan. Nah, itu yang sering terjadi. Mohon ya, misalnya kamu ajarannya agama Islam, ya silahkan kamu laksanakan ajaran kamu sendiri. Kamu yang agama Kristen, silahkan kamu laksanakan. Tanpa harus saya orang Islam ingin mengamalkan ajaran kita, orang Islam tidak usah. Ajaran di agamanya sendiri aja masih banyak yang belum bisa terlaksana. Kenapa harus melaksanakan ajaran dari agama? Lah, yang penting saling hidup berdampingan, toleransi. Itu seperti itu. Kemudian menghormati kebebasan beribadah sesuai agamanya. Jadi ibadah di negara kita, ya tadi bilang, kalau ini negara berdasarkan agama, maka agama yang lain nggak boleh ada di negara ini. Tapi ini negara bagi saya luar biasa. Kenapa? Bukan negara agama, tapi mau menghargai yang namanya agama ini. Indonesia memang. Kemudian terakhir adalah tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Ya, karena agama adalah suatu keyakinan, dan keyakinan itu adalah dari hati, ya kan? Maka kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Lambang dari ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama adalah perisai. Yang di tengahnya ada bintang 1. Kenapa kok bintangnya 1, Pak? Enggak bintang 7. Nah, kalau bintang 7 nanti pusing, ya kan? Mumet seperti bangsa ini, sehingga dilambangkan bintang 7. Ya, puyer sih. Ya, puyer bintang 7. Nah, maka bintang cukup 1 saja. 1 itu melambangkan Esa. Nah, 1, Tuhan itu 1. Ya. Berikutnya untuk penjabaran lagi dari sila pertama. Nah, ini perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila, ya. Tadi hampir sama dengan tadi, ya kan? Itu tadi intisarinya ini nih. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja orang yang menyatakan anti Tuhan atau tidak bertuhan, teis ini ya, maka hal itu bertentangan dengan sila pertama. Jadi orang di Indonesia yang tinggal di Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia itu harus beragama. Tidak boleh ateis karena Indonesia mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Yang kedua, kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan fondasi hidup warga negara.
Yang ketiga, ya negara melindungi. Ini maaf itu tulisannya agak gabung gitu ya. Negara melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Jadi negara itu melindungi, gitu ya. Sah-sah saja. Kamu beribadah agamamu ya silakan. Negara tetap melindungi, gitu kan. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang. Nah, itu negara sudah melindungi. Seperti itu. 4. Negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari peredaran aliran sesat atau penodaan aliran sesat. Ya, ini kan kadang-kadang sering banyak sekali muncul aliran sesat ya, aliran yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya, itu tidak sesuai, melenceng itu seperti itu. Ya. Jadi negara tetap menjamin kemurnian dari ajaran agama yang ada di Indonesia. Berikutnya sila kedua. Kemanusiaan yang adil beradab. Nah, kemanusiaan ini hubungannya dengan manusia, ya. Memanusiakan manusia yang adil dan beradab. Apa saja implementasi atau penerapan nilai sila kedua? Nah ini satu jelas. Tadi kan inti dari sila kedua adalah memanusiakan manusia. Ya satu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, terus menghargai perbedaan, saling tolong-menolong sesama manusia. Itu merupakan salah satu wujud dari implementasi atau penerapan nilai sila kedua Pancasila. Ya masih banyak yang lain. Ini contohnya saja. Ini lambangnya adalah, tadi kalau sila pertama adalah perisai dengan satu bintang, kalau ini adalah rantai. Nah, rantainya itu ada yang kotak, ada yang lingkaran. Ya, itu melambangkan laki-laki dan perempuan kalau tidak salah gitu ya. Maaf dikoreksi ya, ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi itu saling bergandengan, itu seperti itu. Nah ini makna dari sila kedua, penjelasan yang lain, ya kan? Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya kita semua manusia itu adalah sama, kaya, miskin, jelek, ganteng, cantik, ya kan? Itu sama. Mau yang berpangkat kayak yang berpangkat, ya petani, guru, presiden, itu sebenarnya adalah sama. Mereka semuanya harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maaf ya, Pak Guru agak batuk sedikit. Dan yang kedua, sebab manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya. Itu asasi itu dasar ya, kewajiban dasarnya. Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Jadi itu tadi, dalam bergaul apapun kita tidak boleh membeda-bedakan manusia. Semuanya sama, mempunyai hak yang sama, derajat yang sama. Itu seperti itu. Meskipun sukunya berbeda, warna kulitnya pun berbeda. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini ya. Manusia adalah derajat. Nah, manusia adalah derajat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kita harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa. Sekarang sila ketiga. Apa bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia, maaf. Ya, Persatuan Indonesia. Implementasinya bagaimana? Penerapannya nilai-nilai sila ketiga. Ada nasionalisme, cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa dan negara, menjalin persatuan dan kesatuan, rela berkorban demi bangsa, cinta produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera, hidup rukun, banyak sekali yang katanya dengan persatuan Indonesia. Ini lambangnya adalah pohon beringin, ya, pohon beringin lambangnya. Bagaimana penjabarannya? Bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila ketiga antara lain itu contohnya, ini juga ada contoh lagi ya.
yaitu mengembangkan sikap saling menghargai antar suku. Ya, Indonesia tuh banyak sekali terdapat suku. 5 agama dan 1 kepercayaan, ras juga banyak, golongan juga banyak, maka kita harus saling menghargai dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap saling asah, saling asih dan saling asuh. Asah, asih, asuh. Seperti itu. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit. Mau yang hitam kayak yang kuning, kayak yang putih, kayak ya, coklat, kayak ada yang biru atau yang hijau, ya bisa saja, ya kan? Iya karena tadi jatuh masuk dalam chat misalnya, kita tidak boleh saling membedakan suku, ya suku Jawa, ada suku Sunda, suku Betawi, banyak sekali, ya dan etnik. Kita tidak boleh membeda-bedakan, ya. Tidak boleh ngomong, wah ini suku Jawa paling hebat, suku Jawa paling baik, tidak boleh. Tidak boleh. Semuanya sama. Itu seperti itu. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Bangsa ini, negara ini, itu tidak akan maju kalau tidak ada persatuan dan kesatuan dari warganya. Itu kuncinya seperti itu. Ya. Ini contohnya, ya kan? Ya. Itu tadi di muatan PKN ya. Selanjutnya kita masuk pada muatan seni budaya dan prakarya. Ya. Pada seni budaya dan prakarya, kamu diminta nanti memahami kaitannya dengan patung. Nah, patung ya, itu patung. Jadi kamu harus memahami patung. Bagaimana sih patung? Nah, apa itu patung? Pengertian patung. Yo, patung. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3-dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Ada pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Ya. Jadi patung intinya ya bentuk 3 dimensi. 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ada isinya, volume ya, ada volumenya. Jadi dan menyerupai seperti aslinya ya, menyerupai seperti aslinya 3 dimensi. Jadi bentuk karya seni 3 dimensi yang menggambarkan atau meniru bentuk manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Itu seperti itu. Itu adalah patung ya. Nah, sekarang jenis-jenis patung. Tadi fungsi patung ya. Fungsi patung tadi ada sebenarnya fungsi religi itu. Nanti kita saya kirim share itunya apanya? Filenya nanti saya kirim untuk dipelajari. Maaf, mohon nanti ada kesalahan ya. Sekarang jenis-jenis patung. Pertama adalah patung dada atau yang dikenal dengan patung baste. Baste ya. Baste. Apa itu patung dada? Namanya aja patung dada, ya kan? Patung yang menampakkan sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Patung ini sering disebut pula patung baste. Kalau bisa dicontohkan, kamu tahu Belik ya, perbatasan antara Kerja dan Belik itu waktu pertama kali masuk ke Belik, di situ ada monumen Gatot Subroto. Kalau dari Karangsari berarti kanan jalan. Nah itu termasuk patung dada karena dia menamakan dada ke atas. Dia tidak full itu seperti itu dari dada ke atas. Itu namanya baste ya, patung baste itu. Gatot Subroto ya, sebelah kanan jalan. Yang kedua adalah patung torso. Nah, patung torso itu patung badan. Jadi ada baste, ada torso. Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian dada, bagian badan kok bagian dada, bagian badan dari dada, pinggang, panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Apa ini? Hantu apa? Ya, jadi patung ini memang full ya kan, tapi dia patung badan itu hanya menampakkan badan saja. Contohnya pada apa ini? Ada yang tahu?
di toko-toko pakaian. Nah, pernah lihat kan yang toko-toko pakaian? Iya, itu di toko-toko pakaian. Kadang-kadang ada yang ada kepalanya ya, ada yang kepalanya ya, tapi itu tidak ya. Berikutnya, patung lengkap. Jadi tadi yang dipakai ya. Patung lengkap. Penampilan karya patung ini lengkap. Namanya aja patung lengkap. Dia lengkap utuh meniru apa yang ditiru secara sempurna. Seperti itu. Misalnya dia patung Jenderal Sudirman. Maka dia meniru betul-betul Jenderal Sudirman. Ada kakinya, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya. Itu lengkap. Seperti itu. Ya. Jadi ada 3 jenis-jenis patung. Saya ulang lagi, patung dada atau baste, kemudian patung badan ya atau torso, kemudian patung lengkap. Ingat ya, dada, badan lengkap. Itu seperti itu. Oke, terima kasih ya. Pembelajaran pada hari ini untuk subtema 1 ini masih pada muatan tadi bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP ya. Nanti kita akan lanjutkan hari ini kita pertemuan yang pertama kali ya. Jadi untuk subtema 1 kita sudah membahas kaitannya dengan ide pokok untuk bahasa Indonesia, kemudian pengamalan nilai-nilai Pancasila pada PKN dan memahami patung pada SPTP. Kita ketemu lagi besok, kita akan lanjutkan dengan muatan masih subtema 1 dengan muatan IPA ya, dengan muatan IPA itu kaitannya dengan perkembangbiakan pada tanaman. Ya, perkembangbiakan pada tanaman. Nanti kita akan lanjutkan, kita tunggu aja ya untuk video berikutnya. Silakan kamu nanti bisa download, disaksikan di YouTube juga bisa, jangan lupa. Kalau mau di-download, silakan di-download. Ya kan, nanti juga Pak Guru akan bagi videonya ya di grup Telegram yang telah kita buat. Oke. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan, kritik, saran silakan untuk disampaikan. Apabila ada penjelasan dari Pak Guru yang kurang tepat silakan untuk dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.